ini mendapatkan tugas sejarah untuk membahas pertempuran Medan Area. Sebelum masuk, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adil Sapia sebagai host dan narasumber saya Marta Fadila, Fikri Ariza, dan host kami Siti Rodia. Kali ini kami akan membahas pertempuran di Sumatera Utara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tentang pertempuran di Medan Area. Setelah itu, kami serahkan kepada host kami untuk menanya-nanya ke narasumber. Baik, saya akan bertanya, apa sih penyebab terjadinya pertempuran Medan Area itu? Saya serahkan ke narasumber. Jadi gini, pertama-tama kita bahas tentang penyebab terjadinya pertempuran Medan Area. Jadi pertama-tama itu setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, situasi di berbagai daerah itu masih panas. Di Medan, itunya Belanda yang diboncengi tentara Sekutu ingin kembali berkuasa. Awalnya, Sekutu datang dengan alasan berunjuknya tentara Jepang, tapi mereka juga membawa orang-orang Indonesia yang berniat menguasai lagi tentang wilayah di Indonesia. Jadi hal ini itu yang bikin pemberontakan dengan warga dan rakyat di Medan karena mereka tidak mau kembali ke Surabaya. Itu adalah Pertanyaan saya, yaitu saya akan menanya tentang siapa saja sih tokoh yang terlibat di dalam Medan Area itu. Jelaskan tokoh yang terlibat. Beberapa tokoh penting dalam pertempuran di Medan Area, antara lain Ahmad Tahir, Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Dr. Mansur atau tokoh perjuangan dan pimpinan rakyat. Selain itu, ada juga tokoh pemuda seperti Tengku Hamid yang ikut menggerakkan perlawanan di pihak Belanda Sekutu. Ada pasukan Inggris serta tentara Nizza yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal D.M.D. Kelly. Oke, tanpa lama-lama, saya akan menanya lagi. Tadi kan udah kan penyebab terjadinya sama tokoh yang terlibat. Nah, gimana sih jalan ceritanya itu tentang Medan Area itu? Boleh dijelaskan? Boleh banget. Tentang pertama jalan ceritanya ya. Awalnya itu rakyat Medan sudah menggunakan barisan muda untuk mempertahankan kota. Sekitar pada tanggal 3 terjadi insiden itu mereka di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Pemuda menyuruh berbahasa Belanda. Lalu mereka terjadi keributan dengan tentara Indonesia. Terus dari sana setelah damai itu makin besar juga. Ini kan dia udah ngomong nih, pertempuran pun pecah akhirnya. Rakyat bersama TKR mengadakan serangan terhadap pasukan Belanda dan Sekutu akan bahas di kejadian itu Sekutu mengadakan final, yaitu Medan Area Semen, yang menandai bahwa batas wilayah yang boleh dimasuki rakyat tersebut. Tapi ya, justru hal itu makin menyulut semangat pemuda melawan. Akhirnya pertempuran itu berlangsung dari sekitar Oktober 1945 hingga sekitar April 1946. Ternyata Oke, jadi begitu jalan ceritanya. Nah, pastinya ada dampak negatif sama positifnya kan? Bisa nggak dijelasin? Baik, kenapa ya? Dari sini saya menjelaskan dampak positif. Meningkatkan semangat walau lawan lebih kuat, rakyat tetap berani. Sedikit semangat nasionalisme makin tinggi. Wow, jadi simbol perlawanan di Sumatera. Pertempuran Medan Area mungkin kalau bukan cuma Jawa dan Sumatera, tapi seluruh Indonesia juga bersatu melawan Belanda. 3. Memperkuat persatuan rakyat dan pemuda. Banyak organisasi pemuda, tentara, dan rakyat biasa yang bergabung jadi satu barisan. Itu mungkin dampak positifnya. Saya di sini mau menjelaskan tentang dampak negatif. Pertama itu biasanya dia dampak negatifnya banyak terjadinya korban jiwa baik dari rakyat, pemuda maupun tentara yang gugur banyak pertempuran.
kerugian material rumah, gedung, fasilitas Kota Medan banyak yang rusak akibat perang tersebut. Yang terakhir itu bisa dari rakyat terdesak karena senjata Belanda lebih modern. Rakyat Medan akhirnya harus mundur keluar kota dan berjuang dengan cara gerilyanya itu. Baik, mungkin hanya itu pertanyaan dan jawaban dari podcast kami. Saya serahkan kepada host kembali. Baik, itulah kisah singkat pertempuran Medan Area, sebuah bukti bahwa semangat mempertahankan kemerdekaan tidak pernah padam, meskipun menghadapi senjata modern dan kekuatan besar. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa ikuti episode selanjutnya.